Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Hatta selaku dosen pengampu mata kuliah kimia medisinal. Kami dari kelompok Karbidopa akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai drug target and docking Karbidopa. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri Rima Rahmawati dengan NIM 236131144 dan teman saya Siti Masdianti Harahap dengan NIM 236131148. Karbidopa memiliki nama kimia N-amino alfa metil 3 hidroksi L-tirosid monohidrat. Karbidopa adalah obat yang digunakan dalam penanganan dan pengobatan penyakit Parkinson. Obat ini termasuk dalam golongan obat penghambat dekarboksilase. Karbidopa diindikasikan untuk penggunaan kombinasi dengan levodopa atau L-dopa untuk pengobatan gejala motorik yang ditemukan pada penyakit Parkinson, Parkinsonisme pasca ensefalitis, dan gejala Parkinsonisme yang diakibatkan oleh keracunan karbon monoksida atau mangan. Adapun mekanisme dari obat karbidopa sendiri, karbidopa adalah obat yang digunakan sebagai inhibitor enzim dopa dekarboksilase atau DDC di luar otak atau ekstraserebral dan biasanya diberikan dalam kombinasi dengan levodopa untuk mengobati penyakit Parkinson. Levodopa adalah prekursor dopamin yang dibutuhkan untuk mengatasi kekurangan dopamin pada pasien Parkinson. Setelah dikonsumsi, levodopa dikonversi menjadi dopamin oleh enzim dopa dekarboksilase atau dikenal juga sebagai AADC, aromatic L-amino acid dekarboksilase, yang memerlukan kofaktor PLP atau peridoksal 5-fosfat. Namun, jika levodopa dikonversi menjadi dopamin di luar otak atau perifer, hanya sebagian kecil levodopa yang tersisa untuk mencapai otak karena dopamin tidak dapat menembus sawar darah otak. Disinilah peran karbidopa menjadi penting. Karbidopa menghambat aktivitas enzim AADC secara selektif di jaringan perifer tanpa menembus sawar darah otak, sehingga tidak mengganggu proses konversi levodopa menjadi dopamin di dalam otak. Akibatnya, lebih banyak levodopa tersedia untuk masuk ke sistem saraf pusat dan diubah menjadi dopamin di tempat yang dibutuhkan, yang membantu meredakan gejala Parkinson secara lebih efektif. Mekanisme ini memungkinkan penurunan dosis levodopa hingga 75% dan penghambatan konversi dopamin di perifer juga menurunkan efek samping gastrointestinal seperti mual, muntah, dan diare. Reseptor dan 3 dimensi struktur reseptor. Obat karbidopa tidak memiliki reseptor sendiri. Sebagai senyawa kimia, karbidopa bekerja bukan dengan menempel langsung ke reseptor seperti halnya hormon atau neurotransmitter, tetapi dengan menghambat enzim. Karbidopa adalah inhibitor enzim dopa dekarboksilase. Secara struktur, dopa dekarboksilase adalah enzim homodimer yang tersusun dari dua subunit protein identik. Dua subunit bergabung melalui interaksi non-kovalen untuk membentuk enzim aktif. Setiap subunit mengikat satu molekul piridoksal fosfat atau PLP sebagai kofaktor yang penting untuk aktivitas enzimatiknya. Pengembangan obat dengan molekular docking. Molekular docking adalah metode komputasional untuk memprediksi interaksi antara molekul kecil, obat atau ligan, dengan target biologis, biasanya protein, dengan tujuan untuk mengetahui afinitas dan metode pengikatan senyawa tersebut pada situs aktif enzim. Molekular docking dilakukan untuk mengetahui interaksi antara molekul karbidopa dengan protein target dan memprediksi afinitas atau ikatan dan orientasi karbidopa dalam situs aktif protein yang berguna dalam pengembangan obat penyakit Parkinson. Berikut ini adalah contoh jurnal yang membahas molekular docking karbidopa. Kemudian, gambar ini menunjukkan interaksi antara protein dan ligan yang kemudian dipelajari menggunakan perangkat lunak docking Gold versi 301.
Gambar ini menunjukkan jarak ikatan antara residu asam amino dan ligan, yang digambarkan menggunakan fitur Ligand Explorer dari RSCB PDB. Garis putus-putus berwarna merah muda menunjukkan adanya ikatan hidrogen, sedangkan garis putus-putus berwarna hijau menunjukkan interaksi hidrofobik. Gambar ini menunjukkan interaksi ligan dan protein menggunakan ligand Scott. Bulatan kuning menunjukkan interaksi hidrofobik, dan garis merah putus-putus menunjukkan ikatan hidrogen. Karbidopa dikenal sebagai inhibitor kuat DDC dengan skor kebugaran 32,58. Namun, ligan 8, 5, 7, 6, dan 3 menunjukkan afinitas pengikatan yang lebih tinggi. Ligan 1 dan 2 memiliki skor sebagian lebih tinggi dari karbidopa. Sementara ligan 4 lebih rendah karena jumlah ikatan hidrogennya lebih sedikit. Pada gambar di samping, ligan 8 turunan hidroksilamina memiliki ikatan hidrogen eksternal yang kuat, sehingga menunjukkan afinitas pengikatan yang lebih baik dibanding ligan lain. Skor obatnya juga lebih tinggi, yaitu 55,74, karena interaksi ikatan hidrogen dan van der Waals yang lebih besar, terutama dengan residu LYS 303 dan HIS 302 seperti terlihat pada gambar. Kesimpulan dari jurnal tersebut, interaksi antara enzim dopa dekarboksilase atau DDC dan berbagai ligan dipelajari menggunakan metode komputasi. Analisis dilakukan berdasarkan energi pengikatan dan jumlah ikatan hidrogen yang terbentuk dari hasil docking. Kemudian dibandingkan dengan karbidopa untuk mengetahui ligan mana yang paling efektif menghambat aktivitas DDC. Dari hasil tersebut, ligan 8 dengan skor fitness 55,74 menunjukkan kemampuan paling tinggi dalam penghambatan DDC dibandingkan ligan lainnya. Metode in silico yang digunakan dalam penelitian ini terbukti membantu mengidentifikasi ligan potensial dengan bantuan perangkat lunak, sekaligus menghemat waktu dan biaya dalam proses perancangan obat. Berikut adalah referensi yang kami dapatkan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang selebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.